Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran apa? SKI. Tapi sebelum kita mulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan dipimpin oleh Mas Biljan. Duduk siap. Siap. Doa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya arhamar rahimin. Amin. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi terakhir di semester 2, yaitu mengenai hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Yasrib itu kota mana? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Ada, semalam ada yang sudah membaca? Belum. Pada kesempatan kali ini materinya adalah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Tujuan pembelajarannya diharapkan anak-anak nanti mampu menganalisis latar belakang, mampu mengetahui latar belakang dan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib untuk membentuk sikap sabar, berani dan istiqomah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Nah, nanti diharapkan anak-anak setelah membaca, setelah mempelajari tentang kisah Nabi hijrah ke Yasrib ini, diharapkan anak-anak nanti bisa meneladani perjuangan beliau dalam berdakwah, yaitu sikap sabar, apalagi ya, terus berani, istiqomah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Oke, nanti diharapkan anak-anak bisa. Terus anak-anak bisa menganalisis apa toh penyebabnya Nabi Muhammad itu hijrah ke Yasrib. Apa toh yang melatar belakangi Nabi Muhammad itu hijrah ke Yasrib. Kalau yang sudah baca tentunya tahu sebenarnya Yasrib itu kota di mana? Tadi yang sudah baca sinten? Boleh dibaca sebentar di hati buku LKS-nya. Kira-kira Yasrib itu kalau sekarang dikenal dengan kota apa? Yang sudah tahu boleh tunjuk jari. Ada? Sudah yang menemukan? Belum? Mungkin di belakang halaman 70 bisa. Yasrib itu sekarang setelah Nabi hijrah itu kota Yasrib diganti namanya dengan kota Madinah. Kota Madinah. Sedikit mengenai perjalanan Nabi hijrah ke Yasrib. Peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Rabiul Awal
tahun 1 Hijriah atau tanggal 2 Juli tahun 622 Masehi. Nabi Muhammad beserta rombongan ke kota Yatsrib. Masyarakat Yatsrib dengan penuh semangat dan sukacita berbondong-bondong menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW beserta rombongan. Mereka sangat bahagia karena sudah sejak lama mereka menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Yatsrib menyambut Nabi Muhammad dan kaum muhajirin sambil melantunkan syair dan lagu-lagu tanda cita dan cinta kepada beliau. Pernah mendengar? Kalau saya sok derek berjanjinan ada tola al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi ta'ala. Nah, mereka melantunkan kegembiraannya menyambut kedatangan Nabi Muhammad ke kota Yatsrib atau kota Madinah. Nah, itu disambut dengan tolong. Ada yang apa? Mas Ali apa? Coba Mas Ali. Buatan aku. Nah, Nabi Muhammad ke kota Yatsrib itu ditemani oleh sahabatnya yang setia. Siapa? Kalau yang sudah membaca, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau hijrah ke Madinah itu atau ke Yatsrib itu dengan diam-diam. Terus pernah juga dari perjalanan Makkah ke Madinah, beliau dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy. Akhirnya beliau bersembunyi di Goa Sur. Ya, beliau bersembunyi di Goa Sur. Selama berapa hari? 3 hari. Lama ya, karena dikoyak-koyak kaum kafir Quraisy, akhirnya beliau bersembunyi di Goa Sur. Perjuangan Abu Bakar Siddiq dalam melindungi Nabi itu sangat luar biasa. Terus Allah juga menurunkan pertolongannya setelah Nabi masuk ke Goa Sur itu, biar tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy, itu mengirimkan laba-laba. Biasanya nek pintu goa yang tidak yang jarang dimasukin orang itu biasanya banyak sarang laba-laba, nggih omah laba-laba. Laba-labanya omah teh ngarepe goa. Akhirnya orang kaum kafir Quraisy lewat itu terkecoh. Mereka tidak tahu karena dikira tidak ada orang di dalam Goa Sur itu, sudah ditutup oleh sarang laba-laba. Dikirain orang mungkin Nabi Muhammad sembunyi di goa itu. Kenapa? Karena tuh banyak sarang laba-labanya, tempatnya kotor. Terus ada telapak kaki juga sudah itu bekas ada sarang laba-labanya juga. Jadi tidak percaya. Akhirnya Nabi Muhammad selamat sampai kota Madinah, disambut oleh kaum namanya apa kalau yang di Madinah itu? Kaum dijuluki kaum Ansor atau kaum yang menolong Nabi. Kenapa Nabi Muhammad memilih hijrah ke Madinah? Yang ngertos boten, napa kok Kanjeng Nabi kok malah milih hijrah ke Madinah, kok ora nanggon kota lain? Karena di kota Madinah itu banyak orang-orang yang mendukung dakwahnya Nabi Muhammad. Salah satunya banyak yang mencintai Nabi Muhammad, banyak yang mendukung dakwahnya Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad
hijrah ke Madinah. Beda dengan di Mekah. Di Mekah itu Nabi berdakwah dengan sembunyi-sembunyi karena takut, bukan ya, karena tekanan kaum kafir Quraisy itu sangat jahat sekali ya. Jadinya kalau di Mekah dakwahnya itu secara sembunyi-sembunyi, tapi di kota Madinah Nabi bisa berdakwah secara terang-terangan mengajak kaum masyarakat yang ada di kota Madinah itu diajak masuk Islam itu bisa terang-terangan, boten sembunyi-sembunyi. Misal Mas Anam arah ajak Mas Apip dolan, jadi takut karena ada ibunya, jadi sembunyi-sembunyi ngajaknya. Itu seperti itu gambarannya. Jadi kalau di kota Madinah itu masyarakat kota Madinah mau menerima Nabi, mau menerima ajaran-ajaran agama Islam. Jadi Nabi memilih hijrah ke Madinah. Selain itu juga Allah yang menunjukkan Nabi untuk hijrah ke Madinah. Nah, itu yang melatar belakangi kenapa Nabi hijrah ke Madinah. Sahabat Nabi Muhammad SAW itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib yang menemani Nabi ke sana itu. Terus apa lagi? Nah, ada pertanyaan tidak yang melatar belakangi hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib? Tidak ada? Tidak ada, bisa kita lanjutkan lagi. Nah, ada beberapa sebab Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib. Yang pertama, ya nanti diperhatikan, nanti ada soal untuk diskusinya seperti itu. Yang pertama, karena tekanan kaum Quraisy terhadap dakwah Islam semakin keras. Tekanan dan siksaan kafir Quraisy terhadap umat Islam semakin keras. Bukan hanya kaum muslimin yang lemah, para sahabat dan keluarga Rasulullah pun menjadi sasaran kekejaman mereka. Apalagi setelah istri beliau Khadijah dan paman beliau Abu Thalib wafat, penghinaan dan penyiksaan kaum Quraisy semakin menjadi. Seperti yang dilakukan oleh Uqbah bin Mu'id kepada beliau ketika Nabi Muhammad SAW sedang bersujud di sekitar orang-orang Quraisy. Uqbah bin Mu'id datang dengan membawa kotoran. Nah, dilempar. Nabi Muhammad itu sedang melaksanakan ibadah, dilemparin oleh Uqbah bin Mu'id. Terus yang kedua penduduk Yasrib menerima dakwah Rasulullah. Ya, yang tadi yang melatar belakangi. Yang kedua, penduduk Yasrib atau penduduk Madinah itu menerima dakwah Rasulullah. Yang ketiga adanya jaminan keamanan dari penduduk Yasrib atau penduduk Madinah terhadap dakwah Nabi. Jadi pada tahun ke-12 kenabian, yaitu 621 Masehi, ada 12 orang penduduk Yasrib datang ke Mekah untuk berhaji. Mereka terdiri dari 10 orang suku Kharaj dan 2 orang suku Aus. Kedatangan mereka ke Mekah di samping untuk berhaji, mereka juga bermaksud ingin menemui Rasulullah. Namun Rasulullah tidak bersedia menemui mereka di kota Mekah karena khawatir mereka itu dicelakai oleh kaum Quraisy. Pada malam itu juga mereka melakukan baiat tanda setia kepada Rasulullah. Ada baiat pertama itu baiat Ula, baiat Nisa, terus mereka
mereka terdapat ada seorang wanita yaitu Afrah binti Ubaid ibnu Talabah. Dia adalah wanita Yasrib pertama yang terbaiat oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti di buku LKS ada isi baiat Aqobah pertama tidak? Tidak ada. Nah, nanti bisa ditulis jadi kalau misal setelah ini mungkin pas semesteran juga keluar itu baiat pertama, baiat Aqobah pertama. Itu isinya yang pertama tidak mempersekutukan Allah. Ini baiat Aqobah pertama isinya tidak mempersekutukan Allah. Boleh dicatat. Kalau ingat nggak usah dicatat, tapi kalau perlu boleh dicatat biar nanti bisa buat anak-anak belajar di rumah. Tidak mempersekutukan Allah. Sudah. Yang kedua tidak berdusta. Tidak mencuri. Yang ketiga, yang keempat, tidak membunuh anak-anak perempuan. Yang kelima, tidak memfitnah. Yang keenam, tidak melakukan hal-hal tercela. Yang keempat, tidak membunuh anak-anak perempuan. Karena dulu kalau di zamannya kafir Quraisy itu kalau anak perempuan yang mati itu banyak sekali yang sering. Kelima, tidak memfitnah. Keenam, tidak melakukan hal-hal yang tercela. Ketujuh, akan tetap setia kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu isi baiat Aqobah pertama. Masih ada baiat Aqobah yang kedua. Akan tetap setia kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, nanti ini tugas untuk anak-anak, tugas diskusi. Nanti Ibu kasih satu kelompok, satu lembar, diisi bareng-bareng. Nanti setelah selesai, silakan masing-masing kelompok mempresentasikan, membacakan hasil diskusinya di depan, deh. Misal yang duluan selesai siapa, nanti maju pertama yang duluan selesai. Oke, saya bagikan. Nanti ini kan ada di atas nama peserta didik ini dikasih nama kelompoknya, deh. Kelompok 1, 3, 2 ya. Enggak, kelompok 1 di sini dikasih tanggal apa. Nanti untuk nama kelompoknya ditulis di belakangnya, deh. Minta siapa saja di belakangnya. Minta yang nulis. Tanggal 19. Itu 2, ya isinya 2 anak. 2 apa 3 itu? 2 tahu. Ya. Biru buatan, ada yang biru enggak? Enggak. 2, Mas, 2. Oh ini berarti itu 3, berarti yang ini ya. Orang di nah. Tanggal 19.
pertanyaan deh. Yang singkat-singkat saja, nggak apa-apa. Boleh open book, buka buku boleh. Itu misalnya jangan ini pertanyaannya. Jelaskan dua alasan utama Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Mekah dari Mekah ke Yathrib. Alasannya nomor dua saja. Yang melatar belakangi yang kesani nama Nabi Muhammad kok hijrah nang Yathrib kenapa? Sama jawabannya harus beda-beda. Masuk Mas Yuda sama Mas Ari tetap beda. Tapi yang nulis kelompoknya gimana? Ya boleh. Ini kan ada. Nah, kelompok 2. Nanti namanya di belakang deh. Ya nomor 1 ya kan didiskusi sama Mbak ini kira-kira apa? Mau dijelaske. Tadi apa Nabi Muhammad itu kok hijrah ke Yathrib? Ditulis. Yang nulis siapa? Ya, yang jawab teman-temannya. Dek apa? Mas Ali kalau bisa biar Mas Ali yang nulis. Kalau ada yang nggak paham boleh ditanyakan. Beda. Yathrib sama Madinah sama. Kalau Mekah sama Madinah beda. Kan hijrah itu dari Mekah ke Madinah atau ke Yathrib. Nama sebelum diganti Madinah itu namanya kota Yathrib. Kalau ada pertanyaan yang belum paham bisa ditanyakan ya. Maksudnya apa gitu. Tapi jangan tanya jawabannya. Nomor berapa Mbak Jawa yang belum paham? Nomor 1. Nomor 1 itu Mbak Jawa suruh menjelaskan alasannya Nabi Muhammad berhijrah ke Mekah atau ke Yathrib. Alasannya apa? Karena Nabi senang hijrah. 2 saja. Ya. Tadi ada 3 kan? Ada 3, tuliskan 2 saja. Yang pertama apa tadi? Karena tekanan apa? Itu loh Mbak Jawa. Saya tanya. Ya, terus karena apa? Penduduk Madinah itu bagaimana kondisinya dengan jawab Nabi? Mereka menolak apa menerima dengan senang hati. Tokoh yang berperan mempunyai peranan penting dalam hijrahnya Nabi Muhammad itu ada
itu Abu Bakar sama menantunya Nabi Muhammad siapa? Tokoh yang berperan penting dalam hijrahnya Nabi itu ada sahabat Nabi yang dua. Sinten mawon? Sahabat kalih menantune Kanjeng Nabi. Terus ada lagi dari perjalanan hijrah Nabi itu kita bisa mengambil pelajaran apa dari sana? Jawabannya di sini. Ditulis ya di bawah itu. Nggak tahu, nggak apa-apa. Kan itu jawaban ada dua toh, jawaban itu. Jadi ditulis di sini. Sudah semua? Dua, tokohnya dua. Oh ya sudah, berarti yang apa yang kita bisa ambil? Teladan apa? Ya mesti sama nih kata-katanya tapi beda. Sama menurut boleh baca di buku LKS-nya, boleh dibaca nanti. Kira-kira apa yang kita dapat dari perjalanan Nabi hijrah ke Madinah itu, apa yang bisa kita pelajari dari tauladan beliau? Batalkah siapa? Nanti. Maksudnya iya, tokoh seorang yang mereka itu berperan mendukung, iya, membantu Nabi Muhammad dalam proses hijrahnya itu. Beliau adalah sahabat Nabi, Mawon, sahabat Nabi, dan satunya adalah menantu Nabi. Menantu niku anu bojone putrane Nabi. Jenenge sinten? Menantu niku suaminya anaknya Nabi Muhammad, sekaligus sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu ada 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan siapa yang menjadi menantu Nabi? Ya.
Untuk yang nomor 4 itu anak-anak secara singkat saja menjelaskan perjalanan hijrah Nabi itu, perjalanannya Nabi Muhammad hijrah. Tadi bersembunyi di mana Nabi Muhammad menghindari kaum kafir Quraisy, melewati jalur selatan. Kalau Abu Thalib kakeknya, Abdul Muthalib. Sampai pertanyaan sampai yang 3 saja ya. Sampai 4, 5, 6 enggak. Oh, siap. Nanti berarti yang maju duluan kelompoknya Mas Ari. Siapa yang mau mewakili maju silakan nanti. Enggak, yang sampai pertanyaan 3 saja. Nggih. Ini enggak. Boten. Ya, isinya di sini boleh. Kalau muat di sini enggak apa-apa, di sini ke bawah, jadi enggak usah buka halaman selanjutnya. Ya, enggak, satu saja. Yang mewakili mau siapa? Kategorinya. Ya, harus berbeda. Kalau ada berdua. Oh, ya enggak. Kenapa enggak berani sendiri? Dua aja, Bu. Saya berdua. Kalau kerja kelompok itu harus saling mendukung satu sama yang lainnya. Misal Mas Isam tadi yang nulis, Mas Ari yang maju presentasi atau membacakan hasil diskusinya. Berdua. Nah, sendiri nggak berani. Kenapa nggak berani? Boleh berdua. Yang lain nanti kalau pas saat Mas Ari sama Mas Isam menyampaikan hasil diskusinya, boleh yang lain bertanya boleh atau menyanggah boleh. Oh iya, ada tanggapan temennya. Sudah. Kira-kira apa pelajaran yang bisa diambil tadi dari perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah itu kira-kira apa? Karena bukan banyak rintangan. Nanti sabar bosan dalam menghadapi. Nah, bisa banyak tekanan dari kaum kafir Quraisy, tapi Nabi tetap melaksanakan hijrah. Berarti Nabi itu memberikan contoh keberanian, sikap berani, sikap sabar, sikap tawakal dalam Apa tanggapan dari kalian?
mencetak. Boleh ya, sesuai dia. Yang bisa ditiru. Kenapa? Yang apa? Ketelajanan. Ya kalian temennya belum selesai. Nanti kalau sudah selesai semua, baru yang selesai duluan maju duluan. Dari perjalanan hijrah Nabi itu bisa diambil pelajaran bagaimana tindakan beliau, sikap beliau saat melaksanakan hijrah. Banyak sudah. Ya. Nah, kelompok 3 sudah belum? Belum. Nabi banyak kaum kafir Quraisy yang menentang, tapi beliau tetap melaksanakan hijrah. Di situ beliau mencerminkan sikap apa? Ayo, nah, banyak yang menentang tapi tetap beliau itu hijrah. Berarti dia mencerminkan mempunyai sikap berani. Walaupun banyak tantangan, banyak ini, beliau tetap tawakal. Beliau bersabar. Sudah? Ya, berdua nanti maksudnya berdua. Boleh yang kelompok yang sudah selesai kelompok 2. Siapa yang maju? Ya, Mas Isam sama Mas Ari. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2 mau menyampaikan hasil diskusi hari ini. Silakan wakil kelompok 2 Mas Ari sama Mas Isam. Jelaskan 2 alasan utama Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Yastrib. Jawaban 1. Di Madinah banyak orang yang mendukung hijrah Nabi Muhammad. 2. Karena banyak tekanan orang Quraisy. Soal 2. Sebutkan 2 tokoh yang berperan penting dalam rencana hijrah Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib. Tuliskan 1 pelajaran berharga yang dapat kamu ambil dari latar belakang hijrah Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar minta untuk menemani dan memberikan untanya. Nabi Muhammad SAW memilih unta yang terbaik kepunyaan Abu Bakar, namun dibeli dengan harga 800 dirham. Unta itu bernama Al-Qusba. Sudah cukup? Apa tanggapan dari kalian? Ada yang mau menanggapi atau menambahkan dari jawaban kelompok 2? Ada? Sudah cukup? Ya. Silakan kelompok 2. Tugasnya ditumpuk di sini ya. Ya, salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya kelompok 1. Mbak Jawa sama Mbak Abi.
jawaban kelompok 1? Tidak, sudah cukup. Sudah cukup. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Sini, jembriki. Mas Brandon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan dua alasan utama Nabi Muhammad tekanan dan siksaan kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam makin keras karena penduduk Yatsrib memiliki sifat ramah lembut dan suka menolong dan tidak menolak, suka mendukung. Terus. Dan dua tokoh yang konspirasi dalam Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq. Memiliki sikap berani dan selalu bersabar. Sudah ada tanggapan? Sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tugasnya. Terima kasih. Anak-anak hari ini sudah melaksanakan diskusi dengan baik. Tadi yang menjawab satu anak atau dijawab bareng-bareng? Jawab bareng. Satu anak. Ya. Jadi anak-anak sekarang sudah bisa paham ya? Bisa meneladani hijrah Nabi Muhammad ke kota Yatsrib. Bisa yang diharapkan tadi anak-anak bisa paham. Terus ini dari jawabannya sudah bagus semua. Oke. Untuk yang kelompok 2 ya, ini mungkin maksudnya kelompok 2 itu adalah ini Abu Bakar sudah menyiapkan apa? Unta yang terbaik. Itu adalah juga itu bisa kita teladani dengan sikap beliau mengutamakan selalu ingin melindungi Nabi, memberikan yang terbaik untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain sikap sabar, sikap berani, terus sikap tawakal yang diperlihatkan oleh Nabi juga dari sahabatnya, salah satunya adalah beliau Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq itu dalam membantu hijrah Nabi Muhammad itu perannya sangat penting. Salah satunya kepengen Nabi niku selalu diutamakan, semua kebutuhan, semua kepentingannya diberikan yang terbaik. Salah satunya tadi kelompok 2 Abu Bakar itu memberikan unta yang terbaik untuk perjalanan Nabi. Semuanya benar, memiliki yang harus diteladani dari beliau saat hijrah itu sikap berani beliau. Nah, anak-anak di sini diharapkan bisa meneladani sikap-sikap Nabi, keteladanan Nabi Muhammad dari berani, keberaniannya mempertahankan kebaikan, mempertahankan perjuangannya, berani dalam kebaikan, tidak berani dalam keburukan. Wanine nah arah gelut barang itu mboten parang nggih. Berani mempertahankan kebenaran.
perlu kita teladani. Bersabar, beliau sabar dari perjalanan Mekah ke Yasrib. Beliau selalu sabar dengan segala pujian-pujian yang diberikan oleh Allah. Sekarang bisa diterapkan ke anak-anak dalam belajar. Tentunya anak-anak banyak sekali rintangannya, enggak? Oke, contohnya apa yang kira-kira membuat anak-anak berat? Rintangannya itu apa? Mendapatkan nilai. Sebenarnya nilai itu bukan terlalu penting, tapi bagaimana anak-anak bisa memahami setiap pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nilai itu nomor terakhir. Yang penting pertama itu anak-anak paham riyen. Apa toh yang harus dipelajari? Apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru? Nah, itu yang paling penting. Ya sebentar. Nah, itu nggih, sabar anak-anak dalam mencari ilmu. Banyak tantangannya ya harus sabar. Teng kelas nurut kalih Bapak Ibu guru. Terus apalagi tawakal, istiqomah, harus selalu belajar di rumah, rajin. Sinten sing tiap hari kalau malam itu sebelum berangkat pagi selalu menjadwal malam. Nah, tidak tiduran malam mengingat pagi mau berangkat. Kalau sudah berjalan baik seperti itu ya diistiqomahkan, jangan glangling. Jadwalnya kadang bengi, kadang esok. Kalau sudah malam terus jadwal belajar, jadwal kita siapkan sebelum malam hari. Nah, kegiatan hari ini sampai di sini dulu. Anak-anak boleh berkemas, tetap duduk di tempat masing-masing. Ya. Nanti berdoa dulu, setelah berdoa pulangnya jedek-jedekan pertanyaan ya. Marilah acara kegiatan. Hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya berkelompok ya. Ya, kalau pertanyaannya selesai baru tunjuk jari. Berkelompok siapa yang duluan tadi? Ya, yang tadi. Pertanyaan pertama. Siapa yang bisa tunjuk jari? Siapakah tokoh yang membersamai Nabi saat hijrah ke Yasrib? Siapa sih? Ibu Yujan dulu masuk. Ya, boleh kelompok 3 boleh pulang. Ayo, yang kedua. Siapa yang bisa menceritakan perjalanan Nabi dari Makkah ke Madinah itu melewati apa saja? Coba Mas Isam, kalau nggak bisa nanti dilempar ke kelompok ini. Tadi perjalanannya pripun boleh dulu. Tadi melewati apa dulu Nabi dari Makkah? Dan dikejar oleh anak Quraisy. lewat arah selatan. Ya, selatan. Berarti dari Gowasir kan selatan. Ya, boleh pulang. Ibu pertanyaannya yang tadi apa yang melatar belakangi Nabi hijrah ke Madinah?
Cinta. Yang kedua apa, Mbak Afi? Karena kaum di masyarakat kota Madinah menerima ya dakwahnya Nabi Muhammad. Boleh pulang, Sos.